Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyika al-hujjati min al-hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tamatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam Jumat. Kita masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir tiap malam ini, dan kita masih membahas tentang ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103 tentang bagaimana kaum Nabi Sulaiman mereka mempelajari dan mengikuti ajaran sihir yang diajarkan oleh setan-setan mereka, sampai Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut, tapi itu pun kemudian disalahgunakan oleh pengikut Nabi Sulaiman. Itu sudah kita bahas, dan sekarang kita lanjutkan. Ada di sini halaman 92 dari kitab Mukhtasarul Amsal fi tafsir Kitabillah Nazal. Pada halaman 92 ada bahsani, dua pembahasan, penjelasan yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah qissatu Harut wa Marut, kisah tentang malaikat Harut dan Marut. Dikatakan bahwa di sini sya'as sihru fi ardi Babil wa adda ila ihrajin nasi wa iz'ajihim fa ba'athallahu malakaini bi suratil bashar wa amarahuma ay yu'alliman nasa tariqata ihbati maf'ulis sihri liyatakhallasu min syarris saharati. Artinya, pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam telah tersebar luas tentang sihir, tentang santet guna-guna, yaitu di daratan atau di daerah Babil. Dan tersebarnya sihir ini mengakibatkan manusia menjadi sulit hidupnya, menjadi tidak tentram, masyarakat menjadi kacau dengan adanya sihir tersebut. Kemudian Allah mengutus dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, dalam bentuk atau bertamatsul dalam bentuk manusia, bisuratil bashar. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut, agar mengajarkan kepada manusia cara membatalkan aktivitas sihir. Itu tujuan utama Allah mengutus Harut dan Marut, yaitu untuk mengajarkan bagaimana cara membatalkan sihir. Kenapa demikian? Liyatakhallasu min syarris sahara, agar mereka itu manusia selamat daripada kejahatan ahli-ahli sihir atau tukang-tukang sihir, tukang tenung. Kanal malakani mutarrina li ta'limin nasi usul as-sihri bi'atibariha muqaddimatan li ta'limi tariqati ihbati as-sihri. Kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut, yang Allah perintahkan untuk mengajar ke manusia cara membatalkan, cara menanggulangi sihir, cara menghapuskan sihir. Tetapi terpaksa kedua malaikat tersebut mengajarkan pada manusia dasar-dasar sihir. Karena untuk membatalkan sihir
untuk menggagalkan sihir perlu mengetahui mukadimah-mukadimah, dasar-dasar bagaimana mereka melakukan sihir. Jadi mau nggak mau terpaksa malaikat itu Harut dan Marut mengajarkan bagaimana sihir itu diadakan atau diwujudkan. Wastaghallat majmu'atu hadhil usul fankharatat fi jumratis sahirin wasbahat masdar adan linnasi. Kemudian mereka sibuk ya mempelajari dasar-dasar ilmu sihir tersebut ya. Pada masa di mana kaum sahir, kaum penyihir sangat tersebar luas pada masa itu dan menjadi pusat manusia menjadi terganggu. Tetapi ketika mengajarkan sihir malaikat Harut dan Marut itu ya hadzara an-nasa. Malaikat itu memberikan peringatan kepada manusia agar ketika belajar sihir jangan sampai terjerumus pada kejahatan sihir. Hina ta'lim minal wuqu'i fil fitnah, jangan sampai terjadi kepada fitnah ya. Jangan sampai sihir diajarkan dasar-dasarnya malah membuat sihir gitu, karena tujuannya untuk membatalkan sihir. Wa min as-suquti fi hawdidil kufri ba'da ta'lim, dan jangan sampai terjerumus kepada kekufuran setelah diajarkan ilmu sihir tersebut. Lakin hadza tahdhir lam yu'athir fi majmu'at minhum, tetapi peringatan ini rupanya tidak mempengaruhi sekelompok daripada manusia yang belajar sihir tersebut. Ya, akibatnya mereka juga terjerumus kepada perbuatan sihir. Ya. Itu masalah pertama. Jadi kita paham bahwa Allah menurunkan Harut dan Marut itu tujuannya sangat baik, yaitu untuk mengajarkan umat manusia atau sekelompok kaum Nabi Sulaiman pada masa itu agar dapat membatalkan sihir atau tenung atau guna-guna, karena betul-betul menyakiti masyarakat, membuat mereka hidup tidak tentram, tidak tenang aneh sihir itu. Tapi sayangnya sekelompok yang diajar oleh Harut dan Marut tentang cara bagi membatalkan sihir itu, jadi diajarkan bagaimana sihir dilakukan, mereka malah melakukan sihir, terjerumus kepada perbuatan sihir ya. Itu bahayanya ya. Ini sama halnya seperti tersebar katakanlah pencurian begitu di suatu tempat ya. Dan kemudian untuk menolak pencurian ini mau nggak mau sebagian orang diajarkan bagaimana mereka bisa mencuri begitu. Tetapi ketika diajarkan bagaimana cara mencuri, tujuan utama untuk membatalkan pencurian malah yang diajarkan malah membuat pencurian, malah mencuri. Ini bahayanya seperti itu. Itu masalah pertama ya. Yang kedua adalah qudratul hadin ala amalin duna idznillah, tentang bahwa sihir itu sebenarnya tidak akan bisa berefek, tidak berasal, tidak mempengaruhi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan yang di dalam Al-Qur'an terdapat ya. Ada ungkapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir apapun tidak akan bisa mempengaruhi orang lain atau manusia kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nafahamu min qawlillahi fi hadhil ayati anna as-saharata ma kanu qadirina ala inzali ad-darri bi ahadin duna idznillah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa ahli sihir, ahli tenung itu sebenarnya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan kebahayaan, mendatangkan mudarat dan kecelakaan, kesengsaraan kepada siapapun tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fil amri jabrun wala irghamun, bal inna hadzal ma'na yushir ila mabda'i asasin fit tauhid. Dan dalam masalah ini tidak ada jabar, tidak ada determinasi, tidak ada paksaan ya. Tetapi dalam makna ini, dalam masalah ini itu menunjukkan adanya mabda, adanya dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tauhid. Apa itu? Wa huwa anna kullal quwa fi hadzal qawni tantaliqu min qudratillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa seluruh kekuatan apapun di alam semesta ini itu berangkat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. An-nar idza tahruqu inma tahruqu bi iznillah. Api ketika membakar itu membakar karena izin Allah, karena kekuasaan Allah. Wasikinu idza taqta inma taqta bi amrillah.
pisau ketika dia dapat memotong buah, motong bawang, nah, itu memotongnya karena izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu lis-sahiri an yatadakhala fi alamil khaliqati khilafan iradatillah. Dan tidak mungkin ahli sihir dapat ikut campur dalam urusan alam semesta ini kecuali dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih global ya. Keterkaitan antara irada Allah, kehendak Allah, Masya Allah, dengan kehendak manusia, baik yang baik maupun yang jahat.